Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan yang baik. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Wow, luar biasa, puji Tuhan. Nah, sekolah minggu hari ini walaupun masih online, tapi ibu yakin anak-anak selalu bersyukur, bersuka cita, dan tetap semangat. Walaupun berada di rumah aja seperti pada hari ini. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan sekolah minggu secara online. Persiapkan hati kami untuk memuji dan menerima firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, pimpinlah sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit. Anak-anakku yang baik, gimana kabarnya hari ini? Mestinya luar biasa ya. Anak-anak, ibu sebelum membacakan firman Tuhan, bercerita kepada adik-adik semuanya. Ibu kepingin menyapa anak-anakku semuanya dulu. Ya. Masih ingat gak ya nama-nama anak-anakku ya? Coba sebentar. Ingat-ingat dulu. Ada Mas David, Shalom, Mas Niko, ada Mas Juan, ada Mas Krisa, ada Mas Abram, ada Mas Tian, ada Dedek Cia, ada Mbak Kesya, ada Mbak Freda, ada Mbak Syera, ada Mbak Arimbi, ada Mbak Dina. Siapa lagi ya? Oh, Mbak Mei. Ada Mas Farel. Ada Dedek Kensi, ingat ya. Ada Mbak Naomi. Ada Mbak Ripka. Ada Mas Rafael. Ada Mbak Petrina, ada Mbak Mutia, ada Mas Gali, ada Mas Yoel, ada Mbak Lia, ada Mas Yosi, dan siapa lagi yang belum bisa disebutkan sama ibu ya? Maaf ya kalau belum bisa disebutkan. Ya pokoknya semuanya anak-anakku yang ibu cintai.
Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ibu berharap semuanya sehat ya. Sebelum Ibu bercerita, yuk persiapkan Alkitab kita masing-masing. Nanti Mas David akan membacakan Alkitab. Anak-anak dibuka dulu ya Alkitabnya ya. Persiapkan di dalam Kejadian 37. Ingat ya, Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan Kejadian 12 dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Ingat ya. Ya, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu. Yesus sayang padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Demikian sabda Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan pada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang bahan indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergi saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya
dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukanlah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apa baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lebah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari ke padang, bertemu ia dengan orang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah melihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermusyakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lempar ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatannya tanlah kepada mereka suatu kafilah orang Israel datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar iada dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir.
Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail. Ya, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar niat lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Israel itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke mereka ke Mesir. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Mas David yang sudah membacakan Alkitab pada pagi hari ini. Masih semangatkah hari ini? Masih semangat? Masih dong. Yuk, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang baik, duduk yang manis. Anak-anak, Ibu akan bercerita yaitu tentang binatang. Judul cerita pada pagi hari ini yaitu semut yang semangat. Seperti anak-anakku yang pada pagi hari ini masih semangat. Anak-anak, coba Ibu mau tanya ya, ini gambar apa? Ini gambar apa ya? Iya, betul. Ini adalah gambar semut. Ya. Siapa yang pernah melihat binatang semut? Hebat, semuanya pernah melihat binatang semut ya. Nah, Ibu mau tanya lagi. Semut itu binatang yang besar atau binatang yang kecil? Iya, betul. Kira-kira semut itu sedang melakukan apa ya? Coba dilihat. Ini semut sedang melakukan apa ya? Ya. Semut ini sedang bekerja keras. Lihat. Dia sedang membawa makanan yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya. Ya, kira-kira berat atau ringan ya? Nah, pasti berat ya. Untuk ukuran si semut yang kecil ini, ya. Karena membawa makanan yang berat, maka semut ini harus bersusah payah dan tetap harus semangat. Makanan ini mau dibawa kemana ya kira-kira? Ya, betul sekali. Makanan ini meskipun berat, anak-anakku, semut ini tetap semangat. Tetap melakukan pekerjaannya
dan berusaha sekuat tenaga untuk membawa makanan ini ke rumahnya. Ya, makanan ini akan disimpan di lumbungnya dan akan dimakan bersama-sama dengan keluarganya. Ya. Anak-anak yang baik, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita semut yang selalu semangat dan mau berusaha sekuat tenaga, sama seperti salah satu tokoh di dalam Alkitab. Namanya siapa? Hayo, siapa yang tahu? Siapa? Iya betul, namanya Yusuf. Ibu ada gambar untuk Yusuf, yaitu ini nih. Nih Yusuf nih. Ya. Yusuf ini mengalami keadaan yang tidak enak. Yusuf yang tadinya memiliki hidup yang nyaman, tetapi saudara-saudaranya membenci. Karena rasa benci ini, akhirnya mereka menjual Yusuf ke seorang pedagang. Yusuf harus berpisah dengan ayah dan keluarganya. Yusuf menjadi budak di Mesir dan harus menjalani hidup dengan susah payah. Yusuf menjalani semuanya itu dengan sabar, dengan tabah. Sebab ternyata Tuhan punya rencana khusus untuknya. Karena ketekunannya, kesabarannya, dan hikmat yang diberikan Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun dan mendapat tugas untuk menyiapkan lumbung makanan guna menghadapi musim kering yang akan datang. Inilah rancangan yang indah dari Tuhan untuk Yusuf, yang memakai Yusuf untuk menolong orang-orang Mesir dari bencana kekeringan dan juga menolong keluarganya dari bencana kelaparan, termasuk menolong saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Anak sekolah minggu yang baik, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan untuk tetap semangat meskipun keadaan berat, tetapi berusaha walaupun harus bersusah payah, seperti si semut, seperti Yusuf, karena Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Walaupun anak-anakku saat ini di masa pandemi COVID-19 tetap di rumah, anak-anak tetap belajar di rumah, tetapi ibu berharap anak-anak tetap semangat. Jangan putus asa. Karena Tuhan punya rencana yang indah, punya rencana yang baik buat diri kita. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anak tetap memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan air mengalir,
dan jaga kesehatan masing-masing. Ibu percaya anak-anak bisa menjalani semuanya itu dan tetap semangat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anakku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu antarkan. Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan jikalau pada saat ini Tuhan sudah menuntun kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong ajari kami Tuhan untuk bisa tetap semangat seperti si semut dan kami boleh tetap semangat seperti si Yusuf. Tuhan berkati kami Tuhan untuk hari-hari kami. Tuhan senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tetap semangat dalam menjalani hidup kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akhiri sekolah minggu saat ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan terlebih dahulu si semut yang kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguran. Ayat indah saya ambil Yeremia 29 ayat 11. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian sabda Tuhan. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus semangat menghadapi segala tantangan dan rintangan. Dan jangan lupa kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan sekaligus menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada sekolah minggu hari ini. Kami boleh bersyukur anak-anak-Mu sudah Kau beri pelajaran yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, di mana anak-anak harus selalu semangat belajar, semangat menempuh masa depan dengan mengandalkan Tuhan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan. Pada kesempatan ini kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan melengkapi doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tetap semangat ya.
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.